Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi sama saya Hikmayanti di podcastnya Dinkes Kesehatan Kabupaten Kapuas. Saya hari ini bersama Dr. Jumatil Fajar, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Selamat siang, Dok. Siang Bu Hikmah. Ya, di sini saya akan menanyakan beberapa nih, Dok, tentang membangun budaya kerja berakhlak di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Kira-kira dokter ada waktu nggak? Ya, insya Allah bisa. Ada beberapa pertanyaan nih terkait membangun budaya kerja berakhlak di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Sepertinya ada 4 pertanyaan dan 1 saran nih nanti dari dokter ya, tentang membangun budaya kerja berakhlak di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Tapi kita sebentar mereview sebentar ya, Dok, di sini dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima dan profesional. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas terus berkomitmen untuk menginternalisasi nilai-nilai berakhlak dalam setiap aspek kinerjanya gitu, Dok. Jadi berakhlak itu punya kepanjangan. Nah, B-nya itu berorientasi pelayanan, A-nya itu akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya itu kolaboratif, Dok. Jadi menjadi pedoman utama dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat gitu, Dok. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih, kira-kira mudah-mudahan Dr. Fajar bisa memberikan gambaran atau pandangan ya tentang berakhlak, pengenalan nilai berakhlak kepada membangun membangun kerja berakhlak di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Oke, gini, Dok. Ya, pertama ini apa yang Dr. Jumatil ketahui tentang nilai-nilai berakhlak yang diterapkan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas? Nah, jadi memang untuk berakhlak ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Cuma ini kayak semacam berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai kebaikan itu dalam apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat dalam definisi daripada berakhlak itu mulai daripada berorientasi pelayanan. Nah, kita lihat contohkan di sini misalnya bagaimana petugas kesehatan ya itu bisa memberikan pelayanan misalnya kepada masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Iya. Ya. Iya, Dok. Nah, kemudian juga bisa misalnya untuk berorientasi pelayanan ini kita lihat kita di bidang kesehatan ini berusaha untuk responsif ya terhadap permintaan masyarakat. Nah, itulah sebabnya memang yang paling real ini kita rasakan adalah mereka-mereka yang berada di garis terdepan, misalnya seperti di rumah sakit ya. Itu mereka membuka layanan kan 24 jam. Kemudian mereka juga menerima telepon itu 24 jam. Nah, itu artinya responsif dengan permintaan daripada pasien. Kemudian misalnya kayak yang lainnya inovasi digital ya. Nah, ini misalnya kita menyiapkan ada website resmi ya. Nah, memang idealnya kedepannya website resmi ini nanti bisa dikembangkan untuk bisa memberikan layanan. Nah, sebenarnya beberapa ini sudah dilakukan juga misalnya untuk rumah sakit ya. Dengan mereka membuka portal pengaduan atau layanan pengaduan sehingga keluhan-keluhan masyarakat itu bisa langsung ditanggapi oleh petugas kesehatan. Itu contoh beberapa. Iya. Jadi sekarang ini kan sudah zaman digitalisasi ya, Dok ya. Jadi peran digital itu sangat penting di zaman sekarang. Kalau boleh tahu, Dok, untuk yang pos pengaduan tadi di rumah sakit, apakah ada nomor teleponnya yang bisa kita sebarkan ke masyarakat, Dok? Ya, memang kalau untuk nomor secara resmi ya kita tetap menggunakan nomor pengaduan yang layanan pengaduan. Kalau yang sifatnya untuk kalau pengaduan nggak terlalu hafal ya saya nomor pastinya. Cuma kalau kita misalnya memerlukan layanan gawat darurat itu kan misalnya di 0513 21653. Oke, itu contohnya. Artinya itu tersedia 24 jam. Jadi kalau orang perlu pelayanan itu langsung bisa telepon aja ke nomor tadi. Seperti itu. Oke. Terus bagaimana pemahaman dokter nih mengenai pentingnya nilai-nilai tersebut di dalam pekerjaan sehari-hari?
Jadi memang berakhlak ini memang sangat penting ya, karena kalau kita lihat contohnya misalnya kayak nilai K yang ada di berakhlak itu kan artinya kompeten. Artinya ya, memang harusnya sebagai petugas kesehatan itu betul-betul memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Nah, contohnya misalnya seperti kayak dokter seperti saya, kalau saya bekerja di instalasi gawat darurat, ya baik di Puskesmas maupun di IGD, maka saya harus memiliki kompetensi untuk bisa melakukan atau memiliki kompetensi Advanced Trauma Life Support atau ATLS, atau Advanced Cardiac Life Support atau ACLS. Jadi kemampuan-kemampuan seperti ini harus dimiliki karena nanti mereka harus menangani pasien-pasien trauma atau pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung itu dalam waktu yang sangat cepat. Nah, makanya kompetensi itu harus kita bangun. Itu harus kita usahakan agar dimiliki oleh para petugas kesehatan kita dimanapun mereka berada. Iya, berarti itu untuk kegawat daruratannya gitu ya dok ya. Oke. Kita masuk pertanyaan kedua ini dok. Implementasi nilai berakhlak. Dapatkah dokter memberikan contoh konkret bagaimana nilai berorientasi pada pelayanan yang dapat diterapkan? Nah, jadi di awal sudah disampaikan ya, tadi contoh berorientasi di pelayanan itu. Jadi bagaimana kita memang kepada masyarakat itu memikirkan ya, bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat itu sebaik mungkin. Nah, kalau contoh memang kalau untuk dinas ini secara pelayanan ini, kalau untuk misalnya sangat terpencil, nah kita berusaha melakukan seperti yang dilakukan oleh bidang pelayanan kesehatan itu, terutama di tim layanan rujukan itu mereka melakukan pelayanan kesehatan bergerak. Nah, PKB ya dok ya. Mereka bisa menjangkau daerah-daerah sangat terpencil. Iya. Nah, secara teknologi atau digital, memang kita kedepannya perlu mengembangkan yang namanya telemedicine, ya, sehingga masyarakat di pedalaman pun juga bisa mengakses layanan kesehatan meskipun mereka jauh dari pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Nah, ini termasuk bagaimana kita bisa berorientasi pada pelayanan gitu ya dok ya. Sangat bagus sekali itu ya dok ya. Ada apa namanya tadi PKB, pelayanan kesehatan bergerak itu biasanya menggunakan ambulan gitu ya dok ya? Enggak, itu biasanya kita bawa spesialis atau tenaga kesehatan, yaitu menuju ke desa-desa terpencil. Bahkan kalau kita dengar cerita dari tim layanan kesehatan rujukan itu, mereka mungkin untuk mencapai desa terpencil itu harus jalan dulu sekian kilo. Seperti jadi itu. Luar biasa. Seperti itu, sangat luar biasa itu ya dok ya. Terus selanjutnya ini bagaimana untuk penggunaan anggarannya dok? Apakah ada untuk berakhlak? Iya, untuk berakhlak ini. Jadi memang ini sama dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi karena berakhlak ini adalah merupakan satu semacam budaya. Jadi kalau kita bicara masalah apakah ada anggarannya, ya tentu disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing poin di akhlak. Contohnya tadi kita lihat masalah kompetensi. Apakah disediakan itu dana misalnya untuk pelatihan ATLS, dana untuk pelatihan ACLS. Nah, kalau kita lihat di rumah sakit ini memang sudah tersedia. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita di dinas kesehatan untuk juga menyediakan dana tersebut ya bagi para dokter, ya tenaga kesehatan lain seperti kayak perawat untuk BPJS untuk melakukan mendapatkan pelatihan ya dok ya untuk teman-teman di puskesmas ya dok ya. Oke. Terus bagaimana nih caranya dokter menjaga hubungan harmonis dengan rekan kerja dan mitra kerja lainnya? Jadi kalau kita bicara masalah harmonis ya, ini kan kita bisa lihat dari aspek kalau kita lihat contoh harmonis yang ada di sini, nah, misalnya kerjasama lintas sektor. Nah, ini kan kita lihat yang sederhana, misalnya untuk mewujudkan kabupaten sehat ini kita harus bisa open defecation free, artinya tidak ada orang buang air besar sembarangan. Nah, kita itu dari kegiatan kesehatan itu dari aspek pemicuan, artinya memotivasi orang untuk mau menggunakan jamban, tapi jambannya sendiri dibuat oleh PUPR, Dinas Pekerjaan Umum. Nah, disitulah kita harus menjalin kerjasama dengan mereka sehingga program ini bisa berjalan dengan baik.
Nah, itu Jadi contoh. harus harmonis Ya, dulu hubungan antar kita lintas dengan- sektor Ah. seperti itu. Iya dok. Terus untuk menunjukkan loyalitas terhadap organisasi, bagaimana dok? Contohnya? Nah, ini kita lihat apa? Nah, ini keinginan para petugas kesehatan ya untuk ditempatkan di tempat-tempat terpencil itu menunjukkan loyalitas. Oh iya, itu salah satu bentuk loyalitas salah satu ya. bentuk. Karena kenapa memang kan ini merupakan tantangan besar ya, karena tidak semua orang itu mau ditempatkan di tempat terpencil. Oh iya, Nah, kita kemarin sudah sempat membahas juga bagaimana apa ketika dokter intensif itu kemarin perpisahan kan, ada yang menyampaikan ya bisa bayangkan misalnya ada putra daerah gitu, kok justru ini ditempatkan di kota. Oh, Nah, iya. Padahal putra daerah ya dok ya. Karena kan idealnya atau harapan kita itu putra daerah itu betul-betul mau mengabdi di tempat-tempat terpencil. Iya, di daerah terpencil seperti itu. Juga kemarin juga disampaikan bagaimana ada orang-orang yang memang ditempatkan di tempat terpencil kok ingin minta pindah ke kota. Nah, Seperti jadi memang itu. loyalitas kita itu memang kita tunjukkan dengan kesediaan kita itu untuk ditempatkan di mana saja. Termasuk Jadi di itu tempat-tempat salah satu terpencil. bentuk tantangan dong dok. Ya. Dan- Bagaimana untuk menyikapi tantangan itu tadi? Jadi memang dari aspek pendidikan ya, itu memang dibuktikan di penelitian itu, kalau orang dalam pendidikannya itu pernah merasakan entah dia apa namanya dulu apa itu kalau orang yang turun ke apa masyarakat tuh namanya waktu menjelang selesai. KKN. Kalau misalnya iya. pernah KKN atau misalnya kalau dokter itu dia internship atau Iya. apa gitu atau tugas dia di masa pendidikannya itu pernah berada di pedesaan atau Iya. tempat yang terpencil, itu umumnya ketika nanti dia jadi dokter atau petugas kesehatan itu umumnya mau Iya. untuk ditempatkan di tempat Sudah terpencil. beradaptasi gitu pernah ya. merasakan. Jadi Iya. memang pengalaman bekerja di tempat terpencil itu juga rupanya salah satu faktor yang bisa memotivasi Oh, iya. orang untuk bisa Iya. mau bekerja di tempat terpencil. Iya, siap dok. Kita masuk pertanyaan ketiga nih dok, Bahkan tentang tantangan juga dan solusi nih dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak di tempat kerja. Langkah apa yang diambil untuk mengatasi hal tersebut? Tadi sudah ya dok ya? Sudah ya, pertanyaannya tadi tentang tantangan sudah dijawab sama dokter Jumatil bahwa kita harus bisa teman-teman internship itu bisa merasakan dulu di tempat terpencil atau intensifnya di tempat terpencil, jadi teman-teman itu bisa ditempatkan di daerah-daerah terpencil seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak itu mempengaruhi kinerja dan tim? Nah, jadi memang ketika kita menerapkan nilai ini kan karena salah satu bentuk yang diharapkan dari implementasi daripada berakhlaknya adalah kan terbentuknya budaya kerja. Iya. Nah, ketika kita memiliki budaya kerja berakhlak ini ya diharapkan nanti kan ketika orang bekerja sesuai dengan kompetensinya, kemudian dia memiliki motivasi untuk selalu memberikan pelayanan yang baik dan seterusnya. Nah, ini tentu kan pekerjaan ini kan menjadi ibaratnya itu masyarakat makin puas, karena kan bayangkan kalau orang berorientasi kepada pelayanan itu kan nggak terlalu mikirin duitnya. Kalau kita sekarang mungkin kan nggak bakal mau jalan kalau nggak ada duitnya, tapi kalau orang berorientasi pelayanan kan dia bagaimana masyarakat puas, nah kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita berpikir terbalik ya, kita berpikir harus ada uangnya dulu baru bekerja, padahal ketika orang itu melihat kita bekerja, mereka nanti juga akan keluar uang. Iya, betul. Ya, artinya pelayanan kita baik, nanti rumah sakit juga kunjungannya lebih banyak. Gitu. Iya. Nah, ini kan ujung-ujungnya juga ke kita. Gitu. Nah, cuma kan memang itu mesti dimotivasi gitu, untuk bisa seperti itu. Betul. Terus ini pertanyaan selanjutnya dok. Perubahan positif dalam pelayanan kepada masyarakat setelah menerapkan nilai-nilai itu apa aja dok? Nah, jadi memang ini dibuktikan dengan survei kepuasan masyarakat. Oh iya. Nah, jadi survei kepuasan masyarakat. itu bisa kita lihat dari dari meningkatnya
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan. Jadi memang kan seperti kayak dinas sendiri kita juga berbenah ya, mulai dari ketika kita belum punya SOP, sekarang kita bikin SOP. Nah, kemudian kita berusaha untuk mengurangi kontak dengan pelaku ya, untuk mengurangi gratifikasi dan sebagainya. Jadi yang kita harapkan dengan perbaikan pelayanan dengan digitalisasi, harapannya masyarakat bisa semakin puas gitu dengan pelayanan yang kita berikan. Dan memang ini juga terbukti dari SKM yang kita lakukan nih ada peningkatan. Iya. Mantap berarti dinas kesehatan sudah dok. Iya. Terakhir ini dok, saran dan harapan Dr. Jumatil nih untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai berakhlak di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Dinas Kesehatan Kapuas sudah membentuk namanya agen perubahan. Iya. Ya. Jadi agen perubahan ini sudah di-SK-kan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Iya. Nah, namanya agen perubahan itu kan adalah orang-orang yang secara nilai itu adalah dinilai sebagai orang-orang yang patut untuk menjadi role model. Iya. Nah, harapannya, dan ini kan sebagian besar mereka adalah para kepala bidang. Iya. Nah, gitu. Jadi harapannya para agen perubahan ini bisa terus menjadi role model yang baik sehingga nanti bawahannya pun juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh atasannya. Kan seperti kata patah itu kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, gitu. Iya. Jadi bisa memberikan ide-ide atau inovasi baru gitu ya dok ya. Mudah-mudahan nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas semakin maju, semakin karyanya semakin mantap dan semakin terdepan gitu ya dok ya. Dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga semakin bagus tentunya dan mutunya juga semakin baik seperti itu. Demikian ya teman-teman sekalian podcast yang sudah kami sampaikan di sini dengan Dr. Jumatil Fajar. Beliau adalah Sekretaris Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas yang di sini tadi membahas membangun budaya kerja berakhlak di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Mungkin ada saran lain lagi dok selain kita tutup podcast ini? Ya, kita berharap nilai-nilai berakhlak ini terus dibudayakan ya. Jadi memang tidak cuma sekedar masalah logo, tidak cuma sekedar masalah tulisan ya, tapi betul-betul terimplementasi dalam kegiatan sehari-hari. Iya, benar-benar terlaksana ya dok ya, bukan cuma terencana saja. Iya. Terima kasih banyak Dr. Jumatil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman sekalian. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.